Salam happy Indonesia. Kali ini Hakami Koi akan menjelaskan bagaimana proses karantina yang baik yang pernah dilakukan di Hakami Koi. Kebetulan ini ada ikan yang baru datang. Ikan koi ini disuplai dari Kota Blitar, jadi lumayan jauh juga ke wilayah kami. Jadi langkahnya kita siapkan bak bulat ataupun bak kotak dengan kondisi kosong, tidak ada airnya. Jadi pertama kita buka kantong plastik, kita masukkan koi berikut airnya ke dalam bak yang kosong tersebut. Kenapa tidak dipisah atau dibuang airnya? Karena untuk menjaga supaya ikan ketika kita buka tidak merasa kaget. Jadi biarkan selama beberapa saat ikan menyatu dengan air yang ada dalam kantong tersebut. Jadi tidak usah atau kami tidak pernah melakukan pemisahan ikan koi dengan air yang ada dalam plastik. Setelah ikan terisi ataupun ikan masuk ke dalam bak, kebetulan agak lumayan banyak, kita kasih aerasi. Nah, di sini boleh kita tambahkan air yang baru ya. Jadi penambahannya juga kita secara bertahap. Jadi perlahan-lahan kita kasih sesuaikan dengan air yang ada dalam kantong plastik tersebut. Jadi misalkan ada 1 kantong, 2 kantong, kita isi sesuai jumlah yang ada air yang ada dalam kantong plastik. Kemudian kita kasih aerasi atau gelembung ya, untuk sebagai atau oksigen yang larut dalam air kita gunakan. Jadi kita sambil menunggu pembilasan koi ke dalam larutan PK. Jadi tidak ada masalah kita diamkan beberapa saat di dalam bak ini, sekaligus untuk penyesuaian suhu air atau suhu udara yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah itu kita kemudian bilas dengan larutan PK, di mana bilas secara perlahan mulai dari ekor, badannya pun sampai siripnya. Kebetulan ini ada bakteri atau jamur. Kalau kita lihat secara dekat ini bakterinya masih aktif, masih hidup. Jadi ada bergerak ya. Nah, kita bilas sampai siripnya pun juga sampai badan, dari mulai kepala, badan, perut. Jangan sampai terlewatkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah akuarium yang sudah kita sediakan. Nah, di sini air akuariumnya itu semua airnya kondisi baru. Jadi ketika ikan masuk, ikan tidak merasa kaget berlebih. Jadi disinilah ikan diganti dengan air yang baru itu diganti di dalam akuarium ini. Terus kita lakukan satu persatu pembilasan dengan larutan PK, jangan sampai terlewatkan. Seluruh badan kita bilas, kita gosok, kita cek apakah ada bakteri, apakah tidak. Akan tetapi jangan lama-lama di dalam larutan PK, karena nanti kelamaan akan mengakibatkan ikan keracunan. Nah, ini kondisi koi yang ada dalam bak tadi sambil menunggu antrian ya. Jadi di dalam bak ini koi sengaja simpan terlebih dahulu di situ. Apakah tidak ada masalah? Tidak. Asalkan jangan lebih dari 1 sampai 2 jam. Kalau hitungan menit itu tidak masalah. Jadi sambil menunggu pembilasan, kita pantau apakah kondisi ikan atau koi dalam kondisi sehat, apakah ada yang lemas, apakah ada yang sakit, kita pantau. Kebetulan kita pantau ini kondisi ikan dalam keadaan sehat, jadi aktif. Dan tak lupa juga terus gelembung aerasi kita gunakan sebagai oksigennya. Jadi walaupun lama, beberapa saat itu tidak ada masalah. Jadi penyesuaian
suhu tetap penyesuaian suhu dalam air. Jadi selama proses di sini juga untuk karantina semi karantina, sambil menunggu pembilasan koi ke dalam larutan PK. Kenapa tidak ditambah untuk pembilasannya biar cepat ya? Karena keterbatasan SDM-nya, jadi hanya orang-orang yang sudah ditentukan untuk pembilasan ke dalam larutan PK ini. Setelah ikan masuk ke dalam akuarium, langkah selanjutnya kita kasih garam krosok ya, atau garam kasar. Setelah ikan masuk semua, baru kita kasih garam. Nah, ini garam krosoknya kita kasih dosisnya setengah dari gayung yang biasa kita gunakan di kamar mandi, yang biasa kita gunakan untuk penyiraman, untuk mandi. Nah, ini gunakan kita garam krosok ke dalam akuarium. Taburkan garam ini sampai larut dalam air, sehingga garam yang ada dalam air tersebut larut, sambil kita menunggu atau mengontrol apakah ikan atau koi setelah masuk ke dalam akuarium ini ada yang sakit atau posisi tidak aktif. Biasanya kalau nggak aktif di pojok, diem di bawah gitu kan. Tapi setelah kita pantau, kondisi ikan aktif semua, tidak ada yang sakit ataupun lemas. Jadi ikan sudah beradaptasi dengan air yang ada di lingkungan kita. Karena pada awalnya tadi kita udah sesuaikan penyesuaian air yang baru dengan air lama, jadi kita disatukan. Setelah pemberian garam krosok ini, langkah selanjutnya kita selalu berikan obat kuning. Obat kuning tidak lepas dari pemberian ya. Jadi ketika ikan baru datang, selama proses karantina berlangsung, obat kuning ini wajib kita gunakan untuk pencegahan. Jadi dosisnya ketika pencegahan kita kasih 1 tutup botol kemasannya. Jadi kita gunakan 1 tutup botol cukup. Bahkan lebih pun tidak ada masalah, obat kuning ini tidak ada efeknya. Akan tetapi kita gunakan satu akuarium ini dengan kapasitas 1 meter lebarnya, untuk tingginya 45 cm, untuk lebar 45 cm. Kita cukup dengan kapasitas air 100 liter, kita gunakan 1 tutup botol untuk pencegahan. Jadi obat kuning ini sebagai antibiotik untuk membasmi bakteri sporozoa, penyakit perut ikan, dan benjolan pada kulit ikan. Jadi cocok sekali untuk proses karantina berlangsung. Kita berikan obat kuning ini dengan dosis sesuai kebutuhan. Masa proses ataupun proses berlangsungnya karantina, kita menggunakan 6 buah akuarium. Jadi satu persatu kita isi dengan obat kuning ini. Banyak sekali di pasaran obat kuning, banyak sekali macam-macam mereknya sesuai keinginan kita. Mau yang mana menggunakannya, banyak sekali yang menjual obat kuning di pasaran, terutama di toko-toko ikan hias atau toko-toko akuarium ya, banyak sekali yang jual. Jadi bahkan di online pun banyak sekali yang menjual obat kuning ini. Nah, kita setelah semua dicampur dengan obat kuning, jangan sampai tidak ada, karena ini prosesnya kegunaannya untuk pencegahan bila mana terjadi ada jamur yang lolos dari proses pembilasan dari
PK ini, nah kita tetap ada untuk pengobatannya atau pencegahannya. Biasa kalau ikan dalam kondisi sakit kita menggunakan heater ya, akan tetapi ini kondisi ikan sehat jadi kita tidak menggunakan. Bahkan kalau terjadi wet spot atau ada jamur yang sangat banyak, kita menggunakan Methylene Blue. Karena kondisi saat ini proses kandinya tidak ada kelihatan jamur, jadi kita cukup menggunakan obat kuning. Baik, terima kasih, itu mungkin yang kita sampaikan.